Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 23 Juni tahun 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian melalui lawatan Tuhan dari Renungan Harian Toraja dan Doa Malam saat ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pribadi kita masing-masing untuk datang bersekutu memuliakan nama Tuhan pada saat sekarang ini. Kiranya akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kematian Nadab dan Abihu. Firman Tuhan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membuat api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusan, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaraku, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena
minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Demikian firman Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang sama kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini melalui renungan harian Torah dan doa malam mengajak kita untuk bersama sehati sepikiran merenungkan perihal persembahan, yang mana pada malam hari ini diberi tema atau judul persembahan yang layak. Persembahan yang layak adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya, tentu dengan cara dan dengan bentuk materi dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sering kita mendengarkan pertanyaan, bagaimana dengan persembahan yang dipersembahkan yang asalnya berasal dari kejahatan atau hasil dari pekerjaan yang tidak dikehendaki Tuhan? Apakah itu boleh dikategorikan persembahan yang layak? Misalnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hasil yang diperoleh dari hasil judi atau hasil korupsi. Nah, apakah itu layak diterima Tuhan atau bagaimana? Jawaban itu hanya Bapak Ibu yang bisa mengaminkan atau tidak. Namun semuanya berpulang kepada Tuhan. Untuk itulah pada malam hari ini bacaan kita dihadapkan kepada kita semua untuk kita renungkan, yaitu persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Dan kali ini bacaan kita bercerita tentang hukuman Tuhan kepada kedua anak imam besar Harun, yaitu siapa? Nadab dan Abihu. Keduanya dihukum karena mereka mengambil api dari sumber api yang tidak diperkenankan Tuhan untuk membakar persembahan tersebut. Sehingga akibat cara memberikan persembahan yang tidak layak di hadapan Tuhan, keduanya memperoleh akibatnya itu harus mati sebagai ganjaran dari perbuatan mereka yang mencemarkan persembahan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan sumber api untuk membakar ukupan wangi-wangian yang dipersembahkan bagi Tuhan. Namun kedua anak Harun mempersembahkan api yang asing yang sama sekali tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Namun mereka juga sudah merampas hak imam besar, yaitu Harun. Walaupun Harun adalah ayah kandung mereka sendiri, namun mereka sudah mengambil hak itu, sehingga mereka menjadi ketetapan bahwa persembahan kemenyan di atas mezbah hanya dapat dilakukan oleh imam besar. Namun persembahan kepada Tuhan adalah pengakuan dan rasa hormat terhadap kekudusan Tuhan. Untuk itu, jemaat kasih dalam Tuhan, persembahan yang kita persembahkan haruslah persembahan yang kudus, karena Tuhan adalah kudus dan tidak boleh bersumber dari api yang lain, yakni yang bersumber dari apa yang tidak diperkenankan Tuhan. Dan selayaknya lah persembahan kita berikan kepada Tuhan bersumber dari penghasilan yang betul-betul layak kita peroleh. Mencemarkan persembahan adalah tindakan yang mempermainkan dan tentunya menghina Tuhan sebagai pribadi yang sangat kudus dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, "Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu
sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, persembahan yang kudus hendaknya bersumber dari kekudusan hidup, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan saatnya lah mari kita semua memberikan persembahan yang layak kepada Tuhan, yang sumbernya berasal dari hal-hal yang baik dan mulia di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk bagaimana cara kita memberikan persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang sama kasih Tuhan, mari kita menyerahkan hidup dan pribadi kepada Tuhan, dan kita bersyukur dan memohon hanya kepada Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami hingga dengan saat ini Tuhan. Kami boleh ada karena Tuhan sudah menyertai kami hingga dengan saat ini. Saat ini Tuhan kami bersyukur boleh ada di acara Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 23 Juni 2022. Kiranya Tuhan, apa yang kami dapatkan malam hari ini, terutama firman Tuhan, boleh kembali mengingatkan kepada kami untuk melakukan dan memberikan persembahan yang layak di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah kudus bagi kami. Tuhan mendoakan segenap kaum bapa yang saat ini berada dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai bapa rumah tangga, sebagai suami, dan sebagai bapa bagi keluarganya. Mampukan kaum bapa Tuhan untuk menjadi imam dalam keluarganya. Kiranya mampu melakukan fungsi itu Tuhan, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mendoakan juga para kaum ibu, sekiranya boleh menjadi istri, boleh menjadi suami bagi anak-anaknya Tuhan. Sekiranya suami dan istri ini boleh selalu harmonis dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga mendoakan seluruh anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Kiranya anak-anak ini boleh menjadi berkat buat kami, dan sekiranya mereka boleh bertumbuh dan berkembang sesuai dengan arahan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami dalam bangku sekolah maupun dalam bangku kuliah. Dan saat ini Tuhan, anak-anak kami dalam bangku sekolah sedang menunggu hasil rapot mereka. Apapun hasil yang mereka dapatkan, itulah hasil yang layak bagi mereka. Sekiranya ada hasil yang belum tuntas, itu akan menjadi pelajaran untuk kedepannya, untuk menjadi lebih baik Tuhan. Dan bagi anak-anak kami yang berada dalam bangku kuliah, Tuhan kiranya sertai mereka dimanapun mereka berada, baik di Balikpapan ini maupun yang berkuliah jauh dari orang tua dan keluarga. Sertai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, dan boleh menghasilkan hasil yang baik di saat yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan para orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, sertai mereka dalam masa-masa usia tua mereka, sehingga mereka selalu merasakan bahwa di masa usia lanjut Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, dan mereka percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap umat-Mu yang saat ini sedang berjuang dalam menjalani masa-masa pemulihan maupun perawatan Tuhan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dalam perawatan di rumah. Tuhan berkati tim medis, Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan oleh tim medis maupun keluarga, berkati segala makanan dan minuman yang dikonsumsinya, sehingga itu semua boleh menjadi berkat kesembuhan bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Dan kami akan percaya pada saat yang tepat Tuhan akan menjawab doa-doa mereka semua. Tuhan,
mendoakan bagi segenap jemaat-Mu yang saat ini pada tanggal 23 Juni 2022, Tuhan perkenankan lagi 1 tahun usia mereka bertambah. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun saat ini, Tuhan, Willy Dawenan, Ibu Jenny Tamu, Ariel Saputra sampai Tako, Lewi Duma, Florencia Firstly Barung, Dina, Charles Theodore Parangan, dan masih banyak lagi yang mungkin belum sempat kami ketahui satu persatu, Tuhan. Kiranya Tuhan, usia yang Tuhan boleh perkenankan lagi saat ini 1 tahun bertambah bagi mereka, dan di masa-masa yang lalu jadikan pengalaman buat mereka untuk menjadi lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan mereka di masa yang akan datang. Juga Tuhan mendoakan bagi segenap jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan saat ini, kiranya Tuhan sertai keluarga mereka sehingga mereka dapat selalu harmonis dalam menjalani kehidupan keluarga mereka, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tidak pernah melepaskan kami semua dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beroleh usia hari lepas hari terus bertambah oleh karena penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara atau jemaat-Mu yang saat ini sedang berusaha mencari lapangan pekerjaan. Engkau sertai usaha mereka, Tuhan. Pada saat waktunya, Tuhan, doa-doa mereka dan usaha mereka akan terjawab, dan pekerjaan yang mereka harapkan sesuai dengan kemampuan dan talenta akan mereka dapatkan. Tuhan, juga kami mendoakan bagi segenap jemaat-Mu yang saat sekarang ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, kiranya tunjukkan pasangan hidup yang sepadan buat mereka ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami pun mendoakan bagi pendeta kami, Ibu Pendeta Yuliati Mangape beserta dengan keluarga, Bapak Pendeta Alexander Pera Palimbunga beserta dengan keluarga. Sertai mereka Tuhan dalam mengembalakan kami jemaat-Mu, berikan kesabaran kepada mereka sehingga boleh mampu mengembalakan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan terus disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini hingga dengan saat ini boleh sembuh dari sakitnya Tuhan. Terkhusus yang kami ketahui istri dari Bapak Pendeta Alexander Pera Palimbunga yang boleh keluar dari perawatan di rumah sakit dan melanjutkan perawatan di rumah. Lanjutkan perawatan itu Tuhan, pun juga dengan jemaat-Mu yang lainnya. Tuhan, kami mendoakan segenap pelayanan yang dilakukan di segenap gereja, terkhusus di Gereja Toraja Jemaat Elim. Engkau berkati segala program kerja yang dilakukan oleh jemaat, program kerja yang dilakukan oleh para OIG di jemaat ini Tuhan, sehingga boleh bersinergi, boleh seia segata menjalankan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami pun mendoakan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai dengan pemimpin tingkat pelosok Tuhan. Satukan mereka dalam keputusan yang pro kepada rakyat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih, berikan kemampuan para pemimpin kami, para ahli yang saat ini sedang berusaha untuk memerangi virus corona di muka bumi ini. Oleh Bapa di surga, berikan kami semua akal budi pengertian, sehingga kami boleh sejalan dengan pemerintah untuk selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan bagi segenap tim multimedia yang saat sekarang ini di masa-masa sekarang, di zaman sekarang sangat dibutuhkan di jemaat ini Tuhan. Berikan kemampuan kepada mereka, berikan sarana prasarana multimedia semakin baik Tuhan, sehingga pelayanan multimedia boleh dirasakan di jemaat ini dan pun boleh dirasakan oleh segenap umat manusia yang jauh dari jangkauan gereja. Terima kasih Bapa di surga, sungguh banyak doa harapan kami yang kami sampaikan kepadamu, namun Tuhan yang akan menyempurnakan. Kiranya doa ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengarkan doa ini Tuhan, dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Dimanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Dimanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat yang saya kasih Tuhan, demikianlah renungan harian Toraja dan doa malam edisi Kamis 23 Juni 2022. Kiranya renungan harian Toraja dan doa malam ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dari sekarang saat ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Terpuji Tuhan. Shalom.